Menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah. Nah, begini nih jadinya. Menggugat orang karena berdasarkan mungkin sakit hati, kecewa, tapi tanpa dasar, tanpa bukti yang nyata, yang valid. Begini jadinya kan, ujung-ujungnya minta damai. Jangan kas kendor Pak Jokowi, lanjut terus. Ijazahnya itu palsu. Saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, bener kan Pak ya? Statement ini, statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek-ketiplek kecuali foto dan nomornya. Lo yang dilaporin, siapkan baju hangat, persiapkan juga tabungan buat anak istri lu yang di luar penjara. Takutnya lu di penjara, istri lu kabur, selingkuh lagi. Ya. Lu siapin benar duit yang banyak biar istri lu nggak kabur selama lu di penjara. Dari kami masih menghargai karena dari ini bukan gara-gara Pak Jokowi jahat atau Pak Jokowi zolim, tapi gas Pak, gas. Jangan ada mediasi, jangan ada opsi damai, nggak ada, gas aja Pak. Gugat balik abis itu Pak, jangan pikir apa-apa lagi. Terus kalian ntar bilang, kami dizolimi Pak Jokowi. Enggak, kalian itu yang zolim sama Pak Jokowi. Dibanding ijazah Jokowi, Gunawan Muhammad lebih setuju pendidikan Gibran yang diusut. Aneh. Jadi betul kan, tebakan kita benar. Tebakan kita tidak pernah meleset. Gibran Mungkin mereka sudah ya tahu bocoran dari ijazah Bapak Jokowi ternyata tidak palsu. Dan sekarang mulai menggoreng opini lagi untuk menyerang anaknya, yaitu Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini bukan tentang ijazah, ini bukan tentang asli atau palsu. Ini hanya untuk menjatuhkan karir politik Bapak Jokowi dan keluarganya. Presiden Jokowi dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Aduh, cocok. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Pak Jokowi tolak mediasi. Pak Jokowi tolak berdamai dengan kelompok-kelompok para kadrun, para penyebar fitnah, penyebar berita bohong, penuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, jadi di sini ya kan guys, Pak Jokowi menolak untuk damai. Kali ini Pak Jokowi benar-benar serius untuk mempenjarakan kelompok-kelompok yang selalu memfitnah Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, dan bahkan yang selalu koar-koar menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Nah, untuk kali ini saya sangat bangga dengan Pak Jokowi. Dan mungkin bukan saya saja yang bangga ya kan, seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi pasti bangga. Karena Pak Jokowi sekarang ini melaporkan orang-orang yang selalu menuduh, memfitnah, mencaci maki Pak Jokowi. Udah terbukti sah ya, ijazah Pak Jokowi itu asli. Bahkan teman Pak Jokowi juga, teman sekuliahannya Pak Jokowi juga angkat bicara. Kalau misalkan ijazahnya Pak Jokowi palsu, berarti punya aku juga palsu. Karena aku kuliah sama Pak Jokowi, lulus bareng sama Pak Jokowi, kata beliau ya kan guys. Nah, langsung saja lah kita simak video ini ya guys, sambil kita komentari. Pokoknya mereka ini sudah kalang kabut dan ya pengen berdamai sebenarnya dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi menolak gitu ya kan guys. Ini dia videonya. Menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah. Nah, begini nih jadinya. Menggugat orang karena berdasarkan mungkin sakit hati, kecewa, tapi tanpa dasar, tanpa bukti yang nyata, yang valid. Begini jadinya kan, ujung-ujungnya minta damai. Jangan kas kendor Pak Jokowi, lanjut terus sampai masuk kandang. Ijazahnya itu palsu. Saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, bener kan Pak ya? Statement ini, statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek-ketiplek kecuali foto dan nomornya. Nah, sama ya, nggak ada bedanya.
kecuali nomor seri dan foto, itu aja bedanya. Jadi kalau ijazah Pak Jokowi palsu, berarti ijazah abang kita ini juga palsu. Dan mungkin banyak teman-teman Pak Jokowi yang lain. Ya. Mahasiswa kalau ditanyain kemudian ini fontnya ini tidak tahu. Tidak tahu. Karena kami terima ijazah itu ya dari universitas ya begini nih gitu. Dari fakultas ya begini. Ijazah saya ini ya sama dengan Pak Jokowi ya. Tanggalnya tanggal 5, bulannya November tahun 85. Sama nih. Tapi kami wisudanya tanggal 19 November 85. Nah sekarang ini kalau Pak Jokowi sampai begitu, artinya Pak Jokowi ya emang sesabar-sabarnya orang ya, termasuk Pak Jokowi, pasti kan ada batasnya. Iya, Pak benar. Jokowi saya lihat di statementnya itu, saya ini kan sudah dihina sehina-hinanya. Saya gitu. Berarti beliau sudah habis kesabaran. Nah di Solo beliau jadi pengusaha kayu ya. Sebenarnya beliau jadi pengusaha kayu itu ya sukses itu sukses, kemudian nyalon jadi wali kota gitu kan. Dan di wali kota itu sempat saya datang juga ke sana. Kalau lo yang dilaporin, siapkan baju hangat, persiapkan juga tabungan buat anak istri lu yang di luar penjara. Takutnya lu di penjara, istri lu kabur, selingkuh lagi. Ya, lu siapin Benar-benar duit yang banyak biar istri lu nggak kabur selama lu di penjara. ingin segera melanjutkan. Tetapi kalau dari kami masih menghargai karena dari Ini bukan gara-gara Pak Jokowi jahat atau Pak Jokowi zolim, tapi gas Pak, gas. Jangan ada mediasi, jangan ada opsi damai, nggak ada, gas aja Pak. Gugat balik abis itu Pak, jangan pikir apa-apa lagi. Terus kalian ntar bilang, kami dizolimi Pak Jokowi. Enggak. Kalian itu yang zolim sama Pak Jokowi. Ini biar rakyat aja yang lihat ini. Rakyat nonton kalian tuh. Kenapa saya bilang kalian zolim sama Pak Jokowi? Selama ini kalian bikin apa tuh di medsos, di TikTok lah, ngomong, ngata-ngatain Pak Jokowi. Ya udah lanjut, nggak usah ngomong apa-apa, lanjut, gas. Dibanding ijazah Jokowi, Gunawan Muhammad lebih setuju pendidikan Gibran yang diusut. Aneh. Jadi betul kan? Tebakan kita benar. Tebakan kita tidak pernah meleset. Mungkin mereka sudah tahu bocoran dari ijazah Bapak Jokowi ternyata tidak palsu. Dan sekarang mulai menggoreng opini lagi untuk menyerang anaknya, yaitu Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini bukan tentang ijazah, ini bukan tentang asli atau palsu. Ini hanya untuk menjatuhkan karir politik Bapak Jokowi dan keluarganya. Ini hanya untuk merusak marwah Bapak Jokowi dan keluarganya. Mereka takut kalau Bapak Jokowi dan Mas Gibran masih berada di pemerintahan. Mereka para penjilat sengkuni, perusak demokrasi, pengadu domba, pembuat keonaran dan kericuhan, antek-antek kasih, tidak lagi punya bagian dalam kekuasaan pemerintahan. Ini yang mereka takutkan. Bukan tentang ijazah, bukan tentang salah atau benar, tapi untuk menjatuhkan jasa Bapak Jokowi, Gibran, Kaisang, Bu Wiriana, anaknya, cucunya, dan lain sebagainya. Ini akan selalu diperpanjang sampai apa yang mereka inginkan benar-benar bisa dikabulkan. Saya cuma mengatakan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tapi kalau semakin tua tidak tahu diri, lebih baik disuntik mati. Salam. Iya. Ini apa? Garang di sosmed, giliran dipanggil Polda, ya kecut kayak gini. Udah lansia ya, menuduh jasa palsu. Dan sekarang sudah berhadapan dengan hukum. Ya, kayaknya menyesal sih sebenarnya. Muka-mukanya Rizal Fadilah ya. Sudah minta bantuan DPR Pak Prabowo supaya tidak diproses hukum. Oh mana bisa ya kan. Sekarang Pak Jokowi sudah kasih ampun sama kalian semua. Karena kalian selalu menyerang Pak Jokowi. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Aduh, cocok. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kalian yang memecah belah bangsa. Karena faktanya selalu demikian. Bermain
bermain isu-isu yang menyebabkan orang saling berantem, akhirnya saling melaporkan. Kalian yang menyebarkan saling isu. memenjarakan. Itu karakter yang sangat tidak baik bagi seorang pemimpin. Aduh. Dan saya harap ini berhenti dilakukan karena rakyat juga ada batas kesabarannya terhadap kebalik, guys. Kelakuan seseorang keluarga mengacak-acak bangsa ini seenaknya. Aduh. Dan Said Dadu tangkap juga dia. Pada sabarnya untuk aparat negara tidak lagi digunakan oleh kepentingan keluarga ini untuk mengacak-acak bangsa. Kami semua sudah capek diacak-acak. Kalian aja yang capek, kita enggak. Isu dibikinkan buzzer untuk saling menghujat dan saling memenjarakan. Karena kalian Indonesia ini menjadi gaduh. Mantan Presiden Joko Widodo merenunglah. Merenunglah, kalian yang merenung. Apalagi Allah yang Anda diberikan kepada Anda sekeluarga. Berhentilah jahat kepada bangsamu dan rakyatmu. Itu saja yang saya harapkan. Dan kalau memang ada kesalahan, aku geram kali melihatnya ya kan, guys. Dan insya Allah rakyat Indonesia paham kok dan janganlah bermain playing victim terus untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Dan Pak Jokowi sudah berikan masa dah ya. Adu domba, dan ini orang menyatakan ini adalah cara-cara ormas yang pernah menjajah Indonesia. Itu jangan sampai itu yang terjadi. Sekali lagi, Said Gaduh. Berhenti jadi alat pemecah belah bangsa. Tegakkan keadilan, kebenaran, dan jangan jangan berharap bahwa para pejuang kebenaran akan diam walaupun menghadapi tantangan seberat apapun, karena tidak ada cara menyelamatkan bangsa ini kecuali menyingkirkan para pengkhianat-pengkhianat. Sebenarnya kalian yang pengkhianat. Insya Allah akan terus berjuang. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan momentum ini digunakan aparat untuk menegakkan kebenaran, bukan menjadi emang udah benar pemecah belah bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalian pemecah belah bangsa nuduh pula. Wah, anak abah jangan tobat-tobat sampai Janetes jadi presiden. Ini apalagi Rosuryo kriminalisasi yang saat panik dan ketakutan. Kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat bersatulah sama kelompok kalian. Proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi. Kriminalisasi. Supaya proses ini berjalan secara benar. Dikriminalisasi katanya, guys. Harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak, karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi. Ya, panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Saya kira itu. Aduh, Roy Suryo sudah mulai panik ya, Rizal Fadillah ya, Rismon, Dokter Tifu panik semua. Said Gaduh muncul memberi pembelaan. Aduh, kok aku gimana ya mau melihat Said Gaduh ya kan. Coba kalian dengar tadi ya kan, kalau kalian mendengar dengan sesama, kalau Said Gaduh ini sebenarnya menuduh Pak Jokowi ini yang bikin gaduh. Ya. Nggak salah ya kan. Bukankah Pak Jokowi sudah diam selama ini? Kalian maki-maki.
kalian rendah-rendahkan. Pak Jokowi sudah cukup diam ya. Tetapi ya kan, sekali Pak Jokowi lapor, kalian anggap dikriminalisasi. Kan ini bodoh namanya. Rakyat tidak bodoh ya kan. Katanya stoplah ya Pak Jokowi untuk menangkap rakyatmu. Aduh, ini baru pertama kali Pak Jokowi melapor, udah kalian kalang kabut. Kata Said Gaduh juga tadi, stoplah Pak Jokowi untuk membuat gaduh di negara ini. Waduh, kalian yang stop sebenarnya, harusnya stop dari dulu karena Pak Jokowi sudah diam ya kan. Dan yang penyebar fitnah ijazah palsu yang pertama kali sudah ditangkap. Ya dikira Pak Jokowi sudah selesai gitu ya kan. Lagi-lagi kalian ungkit. Dan sekarang udah kesabaran Pak Jokowi udah kehilangan kesabaran gitu ya kan. Jadi terima aja risikonya. Pokoknya betul kata netizen, jangan mau damai Pak Jokowi sampai dia dikerangkeng ataupun sampai kelompok-kelompok mereka dikerangkeng. Untuk Said Gaduh, coba ikut-ikutan. Silap dikit, kamu juga akan ditangkap. Coba bilang, ayo, berani nggak tuduh Pak Jokowi benar-benar pakai ijazah palsu? Ayo Said Gaduh, aku tantang kau ya kan. Aduh, geram kali aku guys lihat Said Gaduh. Aduh, nggak tahu lah mau ngomong apa dengan orang yang satu ini. Memang bikin gaduh aja ya kan. Kalau nggak ada mereka kelompok-kelompok mereka ini, Indonesia pasti tentram, damai, anyem ya. Karena adanya kalian lah ya, Indonesia ini kayak ruwet kali ya kan. Masalah jasa diperpanjang-panjang. Waduh, orang ya di negara lain sudah bikin robot. Bagaimana caranya untuk membuat teknologi yang canggih gitu ya kan. Kalian masih sibuk mengurus ijazah Pak Jokowi. Kalian nggak cukup gitu dengan keterangan teman Pak Jokowi, seangkatan Pak Jokowi. Sewaktu Pak Jokowi kuliah di UGM. Bahkan sampai tadi kan diperlihatkan, nih ijazah aku sama persis seperti ijazah Pak Jokowi. Cuma bedanya foto dan nomor serinya aja ya kan. Apakah tidak cukup? Itu baru satu ya kan. Masih banyak 30 lebih teman Pak Jokowi ijazahnya sama dengan Pak Jokowi. Masih kalian tidak percaya. UGM pun kalian tidak percaya. Jadi kalian mau percaya siapa-siapa? Aduh, oke lah guys. Apapun tanggapan kalian, silahkan komen di bawah. Ini memang mereka kelompok-kelompok mereka ini sudah cocok. Sudah cocok sekali Pak Jokowi untuk melaporkan mereka, dan jangan mau damai Pak Jokowi. Sampai mereka masuk bui. Benar-benar masuk bui. Oke lah guys. Apapun tanggapan kalian. Tapi aku kok berkeyakinan 1000 triliun % mereka bakalan masuk bui. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.